Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Setelah kemarin sudah ada press conference dari pihak keluarga dan pertama kali istri dari Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitantri atau Pita, pertama kali berbicara ke media. Ini membuat kita memberikan sudut pandang yang baru. Pertama gini ya, pada saat kemarin secara pribadi aku ketemu dengan keluarga inti dari almarhum Arya Daru, aku ketemu dengan Mbak Pita, kemudian kedua orang tuanya, kemudian juga dengan mertuanya Arya Daru, terus juga dengan beberapa kolega, kakak adiknya. Aku bisa melihat bahwa mereka ini satu keluarga begitu saling suportif, mendukung satu sama lainnya. Tapi tidak bisa dipungkiri, aura kesedihannya, walaupun ini kejadian sudah beberapa bulan ya, dari bulan yang lalu itu, ini aura kesedihannya masih terasa banget teman-teman. Apalagi pada saat aku bertemu dengan kedua orang tua Arya Daru yang menceritakan banyak hal lah ya, hal-hal yang humanis itu aku ngerasa, oh begitu ya. Karena memang ada banyak kayak kita mutual friend gitu dengan almarhum, bahkan juga mertua Arya Daru, Pak Basu itu juga pernah menjadi dosenku di Indonesia teman-teman. Jadi ada banyak ternyata, oh mutual kenal, ini kenal, itu kenal. Jadi kayak ketemu sama orang lama, cerita tentang bagaimana mengajar di Thailand, di Indonesia, dan sebagainya begitu. Nah, tetapi ada hal yang memang harus kita bahas karena kan di salah satu poin pada saat aku wawancara dengan Mbak Pita secara langsung, memang ada indikasi bahwa Mbak Pita itu tidak yakin suaminya, Arya Daru Pangayunan, itu berpulang karena keinginan dirinya sendiri atau bahkan kebablasan. Nah, pada saat aku lihat ada wawancara yang di Sindo ya, dari Sindo News itu, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Meta Ayu Puspitantri, terutama dengan masalah barang bukti yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya. Yang paling heboh kan kalian masih ingat, waktu sebelum mulai press conference, Polda Metro Jaya itu kan menunjukkan berbagai macam barang bukti yang ada di lokasi TKP. Salah satunya adalah alat kontrasepsi. Nah, dalam keterangannya di Sindo News ini, Pita mengakui bahwa alat tersebut punya saya dan juga sejumlah barang-barang kewanitaan saya pun ada di sana. Ini juga linear dengan keterangan dari Siswanto, penjaga kos yang mengatakan bahwa selama saya bekerja di situ, saya melihat ada istrinya, Ibu Daru, itu memang beberapa kali nginep di sini. Dan antara almarhum Daru dengan Siswanto, lebih lama mana mereka menempati kos tersebut? Jawabannya adalah almarhum Daru, karena Siswanto pernah mengatakan, saat saya kerja di sini, Mas Daru atau Pak Daru itu memang sudah lama tinggal di sini. Jadi, apakah ini benar atau enggak? Menurutku sangat benar dengan secara alat bukti kan kalau untuk mengatakan, mengategorikan satu hal fakta, asal ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi, menurut aku dengan adanya dua keterangan saksi di tempat yang berbeda dan mereka tidak kenal, itu adalah salah satu indikasi ini adalah faktanya. Nah, kemudian terkait dengan lakban kuning, disampaikan oleh Pita bahwa kami beli lakban kuning tersebut ada 2. Pertama itu tujuannya adalah untuk membuat jelas pada saat nanti tiba di bandara di Helsinki atau Finlandia, pada saat mereka di bandaranya biar jelas ngambilnya. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua adalah biar lebih enak dan juga kuat aja. Karena dulu pada saat mereka sempat pindah ke Dili juga bertugas di sana, menggunakan alat yang lain kayak cover plastik dan kesannya kayaknya kurang kokoh aja. Makanya memilih lakban kuning tersebut. Nah, ini berbeda sebenarnya kalau kita cermati dengan keterangan di awal-awal oleh pihak Kemlu ya. Karena kan ada yang, kalian masih ingat gak berita yang bilang bahwa ternyata lakban kuning itu adalah lakban yang pada umumnya dipakai oleh para staf dari Kemlu atau diplomat pada saat mereka akan penugasan ke luar negeri. Itu adalah kayak seragamnya. Tetapi kan dikatakan di sini, aku menangkapnya, itu bukanlah seragam, tapi adalah karena inisiatif pribadi aja. Tentunya harus dielaborasi. Apakah ini penting atau enggak?
Ya penting nggak penting, ini sebagai salah satu petunjuk nanti. Dan dikatakan juga terkait dengan hubungan rumah tangga mereka, dikategorikan kami tuh rumah tangganya nggak ada konflik yang sampai sebegitunya. Kami cuman datar-datar aja, tapi datar-datar bagi kami tuh sangat menyenangkan satu keluarga, ada dua putra-putri di sana. Nah, poin ini aku bisa menangkap bahwa Mbak Pita tuh pengen mengedres sebenarnya terkait dengan isu adanya dugaan gitu ya wanita idaman lain karena ada sosok-sosok yang disampaikan oleh penyidik pada saat press conference adalah isu privasi. Kalian sudah tahu lah inisial V tersebut yang sudah berkali-kali disebutkan di berbagai media bahkan juga di penyidikan yang pertama sosok tersebut siapa begitu. Ya sekali lagi kalaupun ya dengan segala hormat jika memang betul adanya isu tersebut adalah fakta menurut versi penyidik, kan bukan berarti itu bisa mengexcuse ya bahwa boleh terjadinya pidana. Ya, kalau memang itu mengarah ke sana. Makanya dengan statement kemarin di press conference, kan kuasa hukum Pak Nikolai, Pak Dwi, terus juga dengan Mbak Pita, mereka semua mengatakan dengan tegas, kami itu nggak terima kalau ada framing-framing negatif terkait dengan Arya Daru Pangayunan, terutama adalah yang kata-kata privasi. Kita nggak bisa pungkiri pembahasan ataupun juga mengawal kasus ini, kita nggak bisa pungkiri kita harus menyenangkan dari segala pihak. Aku pun juga paham ya, pasti dalam pembahasanku di kasus ini pun mungkin ada beberapa hal yang menyakiti pihak keluarga. Tetapi mungkin tujuanku sih bukan untuk menyakiti pihak keluarga, tapi adalah untuk melihat fakta-faktanya, dugaan-dugaannya apa. Siapa tahu dari bagian itulah bisa mengantarkan kita kepada alat bukti. Ya, karena kalau kita fokus kepada pencarian bukti-bukti ataupun fakta-fakta, tapi dikatakan kita nggak boleh ngebahas hal-hal yang sifatnya akan menyakiti atau privasi sensitif, ya akan sangat sulit untuk ngebongkar ini semua. Nah, ada beberapa hal juga yang disampaikan dari Mbak Meta di wawancaranya di Sindo adalah beberapa kali mendapat telepon dari Polda Metro Jaya untuk diminta datang ke Jakarta tapi tidak bersedia karena alasan pertimbangan keluarga. Tapi di sini Pita mengatakan dengan tegas alasannya adalah karena saya menolak dan saya tidak bisa. Kemudian aku dengarkan, kenapa sih seorang istri suaminya mendapatkan musibah seperti itu tapi kok menolak datang ke Jakarta? Oh, ternyata ada yang disampaikan dari pihak penyidik adalah diminta ke Jakarta karena ada hal-hal privasi yang akan disampaikan. Nah, sepertinya Pita sudah bisa menangkap hal privasi tersebut adalah apa. Ya, seperti di press release pun juga waktu wartawan tanya ke penyidik ya di reskrimumnya gitu. Pak, privasi apa Pak? Ada hubungan apa Pak? Kan dikatakan kami tidak bisa jelaskan kalau hubungan tersebut karena itu adalah ranahnya privasi. Sepertinya kita sudah bisa menebak ini arahnya akan dibawa kemana, makanya dia tidak mau datang ke Jakarta. Dan akhirnya ada komunikasi bersama dengan keluarganya lewat Zoom. Tetapi aku juga pernah mendengar ya ada beberapa statement yang bilang bahwa ada sebagian keluarga yang datang ke Jakarta tapi juga ada yang Zoom. Ini dilakukan sehari sebelum dilakukan rilis ke media beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian juga harapannya, nah Pita kan mengatakan berkali-kali baik itu di tayangan Sindo ataupun juga di breaking news-nya, press conference di breaking news berbagai media, di Metro juga sama bahwa dia meminta bantuan kepada Presiden, terus juga Kapolri, Menlu, agar bisa menyelesaikan kasus ini secara jujur dan juga transparan. Tetapi dengan melihat perkembangannya sampai saat ini, kita ketahui kan nanti di hari apa ya, Senin ya kalau nggak salah ya, tanggal 30. Ya 30 itu hari apa? Selasa mungkin. Please correct me if I'm wrong ya. Ini hari apa? Oke. Pokoknya tanggal 30 nanti kan akan ada pertemuan diundang ke pihak keluarga dan juga kuasa hukum Arya Daru Pangayunan itu ke Komisi 13 DPR RI yang memang mengurusi hak asasi manusia, keimigrasian dan juga terorisme. Nah, di Komisi 13 DPR RI ini tujuannya apa dong? Nah, kalau aku lihat dari strategi dari kuasa hukum, sepertinya mereka agak give up gitu ya. Kalau hanya rely kepada penyidik saja untuk membuka kasus ini secara terang benderang untuk menuju ke arah pidana.
Nah, sepertinya aku lihat dari kuasa hukum, mereka lagi dalam tanda kutip mempersiapkan strategi adalah di luar polisi. Apakah mungkin dalam hukum kita itu kita boleh melakukan penuntutan kepada penyidik terkait dengan sebuah hasil penyidikan? Apakah itu bisa atau enggak? Kalau di sistem undang-undang kita kan ada pra-peradilan ya. Pra-peradilan itu kan diberikan ya kepada orang yang menjadi tersangka dan dinilai ada prosedural penetapannya yang tidak cocok gitu. Tapi kalau untuk case ini, di mana kita ketahui hasilnya, penyidik mengatakan belum menemukan unsur pidana dan kesannya akan segera menutup kasus ini karena memang dengan CCTV yang katanya sudah ada semuanya, nggak mendukung adanya unsur pidana, apakah bisa begitu? Nah, terkait dengan CCTV, aku juga udah lihat dari tayangan Dito Investigasi Kompas TV pun ditunjukkan ya dari Polda Metro Jaya yang dikatakan ada ribuan capture ataupun juga dari beberapa CCTV di lokasi TKP yang menunjukkan tidak ada orang yang keluar masuk di malam kejadian tersebut sampai hari kejadian. Tetapi dalam investigasi ini dikatakan ada 2 CCTV yang diakui tidak berfungsi. Nah, lokasi CCTV-nya ini yang ngebuat kita, waduh, kok lokasinya sangat krusial banget. Pertama, itu adalah CCTV yang berada tepat di sebelah pintu kamarnya almarhum Daru. Itu tidak berfungsi. Entah tidak berfungsi atau ada kerusakan. Begitupun juga sama yang kedua adalah CCTV di pintu masuk menuju ke kamarnya Daru. Kan kamarnya Daru itu sebelah-sebelahnya adalah toko vape ya, atau toko vape. Jadi dia tidak punya tetangga, boleh dibilang adalah seperti itu yang tinggal di situ. Nah, dikatakan di sini menurut Dito Investigasi adalah sudah diambil CCTV-nya dan sudah dilihat juga memory card-nya, tapi tidak ada data-data di situ. Nah, ini membuat kita nih masyarakat, beneran nggak nih? Takutnya ada orang yang membuat sedemikian rupa hingga menghilangkan CCTV tersebut. Karena kan kita di Indonesia juga pernah memiliki pengalaman buruk terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan CCTV lah. Di beberapa kasus besar dulu, banyak penyidik yang bilang katanya, saya udah lihat CCTV-nya A, B, C, dan D, katanya kena petir dan sebagainya. Tapi ternyata sudah diputuskan itu adalah manipulasi dan orangnya pun juga sekarang sudah masuk penjara dan juga ada terkena sanksi. Jadi dengan hal-hal yang sekarang sedang terjadi pada kasus Arya Daru Pangayunan ini, jujur memang kasus ini tidak mudah sama sekali teman-teman, dan harus ada 2 alat bukti yang kuat secara saintifik untuk membuka bahwa betul ada keterlibatan orang lain dalam peristiwa ini. Dan kita nggak bisa main aman sih, terutama untuk pihak keluarga dan kuasa hukum. Kalau pihak keluarga pengen main aman, kita mau buka semuanya tapi tidak boleh di bagian A, B, C, dan D, kayaknya agak sulit juga. Dan dari pihak penyidikan kita pahami, kesan yang disampaikan bahwa mereka tidak sebegitu terbukanya karena berhubungan dengan hal sensitif. Tetapi dengan beberapa hari terakhir ini, pihak keluarga dan juga kuasa hukum begitu gencar sekali, sepertinya pihak dari penyidik pasti bakal ngebuka semuanya kalau memang ada informasi sesensitif apapun. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru atau informasi terbaru, silahkan kabari ke sosial mediaku di Instagram, Facebook page, ataupun juga TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.